Panggilan sumpah dan pelantikan anggota. Saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa Acara pengambilan sumpah dan pelantikan anggota BPD Desa Pusaka dan Desa Bumara hari Rabu tanggal 29 Maret 2023. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Camat Tanawaru, yang kami hormati rekan-rekan dari kecamatan, yang sama kami hormati dan kami 1603 Parga dalam hal ini Babinsa Desa Selatan, yang kami hormati anggota DPRD Sida, yang kami hormati Pastor Roki Bu Nuaria, para kepala desa, penjabat kepala desa Selatan, pimpinan BPD yang lama, serta anggota BPD yang ada dilantik, siganya Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya banggakan. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas rahmat, atas berkat perlindungan kita masih dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara pemanggilan sumpah dan pelantikan anggota BPD Desa Selatan dan Desa Bumara. Dan kami sangat mengharapkan kepada kita semua yang hadir di tempat ini untuk mengikuti acara ini sampai selesai dengan tertib. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, kita awali seluruh rangkaian acara kita ini dengan doa kepada Roh Leo kami. Baik, lancar dan aman dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadir mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Keputusan Bupati Sida nomor 138 garing HK garing 2023 tentang peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Selatan Kecamatan Tanawaru masa jabatan 2023-2029. Bupati Sida menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat 1 Peraturan Bupati Sida nomor 9 tahun 2021 tentang tata cara pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan keputusan Bupati tentang peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Selatan Kecamatan Tanawaru masa jabatan 2023-2029. Mengingat 1. Undang-Undang nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 dalam wilayah daerah-daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655. 2 dan seterusnya sampai dengan 6. 7. Peraturan Bupati Sida nomor 9 tahun 2021 tentang tata cara pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perintah
tahun 2021 nomor 9 memutuskan menetapkan kesatu peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Puslatan Kecamatan Tanawawo masa jabatan 2023-2029 dengan daftar anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 diberikan tunjangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa Puslatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, pada saat keputusan Bupati ini mulai berlaku, keputusan Bupati Sika nomor 137/HK/2023 tentang perpanjangan masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Puslatan Kecamatan Tanawawo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keempat, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah atau janji. Ditetapkan di Maumere pada tanggal 13 Februari 2023. Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo, tanda tangan cap. Bupati Sika Provinsi Nusa Tenggara Timur, keputusan Bupati Sika nomor 201/HK/2023 tentang peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Bubarak Kecamatan Tanawawo masa jabatan 2023-2029. Bupati Sika menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sika nomor 2 tahun 2022 tentang pembentukan 34 desa dalam wilayah Kabupaten Sika dan pasal 52 ayat 1 Peraturan Bupati Sika nomor 9 tahun 2021 tentang tata cara pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan keputusan Bupati tentang peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Bubarak Kecamatan Tanawawo masa jabatan 2023-2029 mengingat 1. Undang-Undang nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 dalam wilayah daerah-daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655, 2 dan seterusnya. Sampai yang 7, 8 Peraturan Bupati Sika nomor 9 tahun 2021 tentang tata cara pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Berita Daerah Kabupaten Sika tahun 2021 nomor 9 memutuskan menetapkan ke-1 peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Bubarak Kecamatan Tanawawo masa jabatan 2023-2029 dengan daftar anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 diberikan tunjangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa Bubarak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa Bubarak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dan keempat, keputusan bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah atau janji. Ditetapkan dimulai pada tanggal 16 Februari 2023, Bupati Sidak Fransiskus Roberto Diogo tanda tangan cap. Persiapan pengambilan sumpah. Anggota PPD yang namanya siapa dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara Dominikus Alexander Toti. Siap. Saudari Agustina Sari. Saudara Yohanes Frederick Christian PG. Saudara Robertus Nadi. Saudari Maria Irlina Dua. Saudara Julius Nai. Siap. Saudara Yosebius Harmonis Dulu. Siap. Saudara Magrianis Rusman. Siap. Saudara Aurelius Laki. Siap. Dan saudari Maria Cynthia Dewi. Siap. Para saksi dan pendamping rohani dipersilakan untuk mengambil tempat. Camat Tanawango selaku pengambil sumpah dipersilakan maju ke meja pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah diawali dengan pembacaan kata pendahuluan pengambilan sumpah oleh Camat Tanawango. Kata pendahuluan pengambilan sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia disumpah? Ya, saya bersedia. Apakah saudara bersedia disumpah? Ya, saya bersedia. Bersumpah dengan cara agama apa? Agama Katolik. Selanjutnya, perlu saya peringatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Tanggung jawab atas kelangsungan dan kelanjutan kehidupan demokrasi serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Manusia memang hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang tampak dan tersimpan di hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhir pertanggungjawaban yang akan saudara berikan. Pembacaan berikut
pengambilan sumpah oleh Camat Tanah Wangau. Berita acara pengambilan sumpah. Pada hari ini, Rabu, tanggal 29 bulan Maret tahun 2023, menghadap saya, Camat Tanah Wangau, Yohanes Oribis Niaga Seso Esos, bertindak atas nama Bupati Sika, mengambil sumpah kepada 1. Saudara Dominikus Alexander Toti. 2. Saudari Agustina Sari. 3. Saudara Yohanes Frederick Christian Leke. 4. Saudara Robertus Nandi. 5. Saudari Erlina Dua. 6. Saudara Julius Nai. 7. Saudara Yos Pius Harmonis Gelu. 8. Saudara Makarianus Rusman. 9. Saudara Aurelius Laki. 10. Saudari Maria Cynthia Ende. Yang dengan keputusan Bupati Sika nomor 138 garing HK garing 2023 tanggal 13 bulan Februari tahun 2023 disahkan sebagai Badan Permusyawaratan Desa Puslatan, dan keputusan Bupati Sika nomor 201 garing HK garing 2023 tanggal 16 bulan Februari tahun 2023 disahkan sebagai Badan Permusyawaratan Desa Bubarak Kecamatan Tanah Wangau, yang untuk memangku jabatan tersebut akan mengangkat sumpah sebagai berikut. Saudara harap ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Badan Permusyawaratan Desa Puslatan dan Desa Bubarak dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, dan bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan berdemokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya bersumpah ini dengan ikhlas. Tulus hati. Dan sebagai tanda saya telah bersumpah. Saya menaruh tanda tangan saya di bawah ini. Kiranya Tuhan menolong saya. Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dalam akad 7 untuk dipergunakan seperlunya. Tanggal tersebut di atas yang mengambil sumpah Camat Tanah Wangau Yohanes Oribis Niaga Seso Esos Ombina NIM 1980 12 13 2003 12 1007 yang mengangkat sumpah 1. Saudara Dominikus Alexander Toti. 2.
Saudari Agustinus Saleh. 3. Saudara Yohanes Frederik Christian Beke. 4. Saudara Robertus Nandes. 5. Saudari Maria Erlina Dua. 6. Saudara Julius Nai. 7. Saudara Yostius Harmonis Jelu. 8. Saudara Magrianus Rusman. 9. Saudara Aurelius Laki. 10. Saudari Maria Sintiande. Saksi-saksi. Saksi 1. Stanislaus Bera AMD. NIK 1967 12 06 2006 04 1005. Saksi 2. Bapak Markus Rada, pendamping rohani RD Leonardus Setiawan Pokarna. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah oleh anggota PPD Desa Musnatan dan anggota PPD Desa Mubarak yang diambil sumpah. Saudara Dominikus Alexander Toti. Selanjutnya saudari Agustina Sari. Saudara Yohanes Frederik Christian Beke. Saudara Robertus Nande. Saudari Maria Erlina Dua. Saudara Julius Nai. Saudara Yostius Harmonis Jelu. Saudara Magrianus Rusman. Saudara Aurelius Laki. Dan saudari Maria Cynthia Dewi. Oleh para saksi Bapak Stanislaus Bera AMD, Bapak Markus Rada, dan oleh Rohani oleh Zaman Manawal. Para saksi dan pendamping rohani persilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Kata pelantikan oleh Zaman Manawal. Kata pelantikan dan memanjatkan puji dan syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya
nomor 138 garing HK garing 2023 tentang pengisian anggota BPD Desa Selatan dan keputusan Bupati Sika nomor 2001 garing HK garing 2023 tentang pengisian anggota BPD Desa Barat Kecamatan Tanah Lawu untuk masa jabatan tahun 2023-2029. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan beserta kita. Selatan 29 Maret 2023 Camat Panawaru Yohanes Olivis Nyagaseso Esos Pembina NIK 1980 12 13 2003 12 1007. Penyerahan surat keputusan Bupati Sika kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa yang baru dilantik oleh Camat Tanah Lawu. Yang pertama, isi akan diberikan kepada Saudara Dominikus Alexander Tobi. Ini siapa nih? Saudari sebelah sana dulu. Boleh. Sebelah sana. Ada sebelah sana dulu. Nah, iya. Ya, Foto sini yang lain foto juga, saya ambil video. Berikutnya, Saudari Agustina Sari maju dari Lima Asia. Berikutnya Saudara Yohanes dari Kristian Diti. Saudara Robertus Nande. Saudari Maria Erlina Dua. Berikutnya dari Desa Bubarak, SK pertama diserahkan kepada Saudara Julius Nani. Menyerahkan SK berikutnya kepada Saudara Yospius Agmanis. Berikutnya Saudara Markianus Rusman. Saudara Aurelius Laki. Dan terakhir kepada Saudari Maria Cynthia Dewi. Camat Tanah Lawu dipersilakan untuk kembali di tempat sana. Tuhan berita acara pada hari ini tanggal 29 bulan Maret tahun 2023 di Desa Selatan Kecamatan Tanah Lawu Kabupaten Sika telah diadakan musyawarah anggota BPD terpilih
periode 2023-2029. Musyawarah tersebut di atas berlangsung pada pukul 10.45 sampai dengan jam 11 yang dipimpin oleh Ketua PPD sementara Desa Selatan dan dihadiri oleh anggota PPD terpilih lainnya dengan daftar hadir terlampir. Setelah mengadakan berbuka bersama, maka musyawarah tersebut menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Peserta musyawarah sepakat menunjukkan atau menetapkan nama-nama di bawah ini untuk mengisi jabatan PPD Desa Selatan periode 2023-2029 sebagai berikut. Nama Robertus Mandi, jabatan Ketua PPD. Dua, Agustina Sare, jabatan Wakil Ketua, alamat Lombok. Berdiri. 3. Maria Erlina Dua, jabatan Sekretaris, alamat Muhammad. 4. Yohanes FJBG, jabatan anggota, alamat Ketua. Yang kelima, Dominikus Atoti, jabatan anggota, alamat Purwakarta. 2. Penetapan susunan PPD Desa Selatan seperti pada diktum satu di atas dilaksanakan dengan penuh pertimbangan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun juga. Juga dapat dipertanggungjawabkan. Demikian berita acara ini dibuat sebenar-benarnya dan digunakan sebagaimana mestinya. Berikutnya berita acara Desa Bubar. Pada hari ini tanggal 29 bulan Maret tahun 2023 di Desa Bubar, Kecamatan Tanggawawur, Kabupaten Sika telah diadakan musyawarah anggota PPD terpilih periode 2023-2029. Musyawarah tersebut di atas berlangsung pada pukul 10.45 sampai dengan pukul 11 yang dipimpin oleh Ketua PPD sementara Desa Bubar dan dihadiri oleh anggota PPD terpilih lainnya dengan daftar hadir terlampir. Setelah mengadakan berbuka bersama, maka musyawarah tersebut menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Peserta musyawarah sepakat menunjukkan atau menetapkan nama-nama di bawah ini untuk mengisi jabatan PPD Desa Bubar periode 2023-2029 sebagai berikut. 1. Aurelius Laki, jabatan Ketua, alamat Ketua. 2. Matrianus Rusman, jabatan Wakil Ketua, alamat Ketua. Mohon ulama. 3. Maria Cynthia Dewi, jabatan Sekretaris, alamat Ketua. Yang keempat, Julius Nai, jabatan anggota, alamat Ketua. Yang kelima, Yosbius Hadul, jabatan anggota, alamat Ketua. 2. Penetapan susunan PPD Desa Bubar seperti pada diktum ke-1 di atas dilaksanakan dengan penuh pertimbangan
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sebagaimana mestinya. Dibuat dimusnahkan pada tanggal 29 Maret 2023. Pemimpin rapat Aurelius Haji, Notulen rapat Maria Sintiani. Penandatanganan berita acara. Maria Sintiani. Maria Sintiani. Baik, terima kasih kepada MC. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera yang terhormat Bapak Camat Tanbabo, yang terhormat Bapak Anggota DPR Kabupaten Sigan, khususnya dari Bapak ini Bapak Anies Baswedan, yang sekalian yang sama saya hormati. Pada tempat pertama saya menyampaikan apresiasi buat anggota BPD kedua desa Selatan Barat yang hari ini dilantik. Saya berikan sekali lagi selamat datang buat mereka sekalian. Pada tempat kedua, saya bersama teman-teman anggota BPD lama dari hati yang paling dalam saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama pada warga Desa Selatan, warga masyarakat Desa Barat yang sudah mempercayai kami dalam waktu 6 tahun, di mana kami menjadi aspirasi bagian dari menerima aspirasi masyarakat kurang lebih 6 tahun. Selamat siang. Dalam penantian yang panjang, kenapa saya sengaja panjang karena dari proses pemilihan penetapan sampai dengan hari ini sekitar kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih kita di bulan Desember kita sudah usulkan mendapatkan SK ini, tetapi di bulan Maret atau akhir Maret ini kalau kita dapat di SK tanggal 12 Februari. Jadi yang kita dapatkan di tanggal belasan 20-an kemarin. Dan satu kali berpikir bahwa ini SK-nya tanggal 12 Maret itu kenapa sampai dengan April ya? Kenapa di setiap kali saya naik pasti ditanya terus pas di Dewan Pak, SK-nya sudah sampai di mana ini? Saya sudah yang lama berharap bahwa biar saja ya kami biar saja tidak perlu sampai dengan akun Mei ke atas begitu. Jadi setiap kali kegiatan sebelum SK turun maka BPD awal ini sudah pasti masih tetap menjabat selama SK belum dilantik ya masih menjabat sampai dengan kita penetapan APBDes kemarin. Dan informasi terakhir itu kita kemungkinan kita sudah tahap pertama kita sudah di region desa, sehingga 2-3 hari ke depan kita akan melakukan pencairan. Jadi teman-teman BPD baru kita siap siaga untuk
siap pelaksana dan kita punya APBDes yang kita sudah tetapkan. Yang paling ditunggu adalah kegiatan sosialisasi. Kita sampaikan kemarin bahwa setelah pelantikan anggota BPD baru ini kita siap sosialisasi bersama anggota BPD baru. Jadi hari ini Bapak Ibu dilantik, maka otomatis sudah dengan sendirinya anggota BPD yang lama selesai. Jadi mereka sampai dengan bulan Maret, terima honornya sampai dengan bulan Maret. Jadi Bapak Ibu mereka nanti mulai dengan April. Jadi kami sebagai pemerintah desa, kami mengajak saudara-saudari Bapak Ibu BPD yang baru, mari kita bekerja sama-sama sebagai mitra. Ini juga bagus semuanya, ada yang lama dari mari jangan malu bertanya. Itu kantor ini selalu terbuka, di kecamatan juga selalu terbuka. Mari kita berkonsultasi demi kebaikan kemajuan desa di selatan dan desa barat. Yang berikut dari pemerintah desa juga menyampaikan terima kasih banyak kepada mantan ketua BPD bersama anggota BPD yang lama atas dedikasinya, atas kerja kerasnya bersama membangun desa Selatan ini. Kami sebagai pemerintah dan juga masyarakat desa Selatan juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan, mungkin tutur kata yang selama ini kita bersama menyinggung perasaan Bapak Ibu anggota BPD yang lama. Dari tempat ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Yang berikut pada kesempatan ini juga dari pemerintah desa bersama masyarakat menyampaikan terima kasih banyak. Pertama sudah menyempatkan berapa waktu yang bisa ke desa ini melantik anggota BPD desa Selatan dan desa Barat. Terima kasih juga buat Pak Anton Batas dari Bupati Kabupaten Tanah sudah sempat hadir di sini. Terima kasih juga buat Pak Romo sudah sempat hadir, para kepala desa dan seluruh masyarakat desa Selatan, Bapak Ibu sekalian mewakili masyarakat yang hadir pada kesempatan ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan tadi saya lihat di asap dari belakang ini. Untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Lagi puasa di sini. yang saya hormati Bapak Camat Nawabo, yang saya hormati PJ dari 4 desa, Desa Selatan, Desa Bungoku, Desa Barat, ya, 3 desa yang sempat hadir pada siang hari ini, dan juga hadir pada siang hari ini bersama kita dari Desa Rengarasi. Terima kasih Pak Sekdes, Pak Sekretaris,
Saat kecilnya. Terima kasih Pak Bisa yang sudah sempat hadir pada siang hari ini. Ketua BPD lama, mantan Ketua Desa Kecamatan, dan juga Ketua BPD baru terpilih dan anggota ini Ame, Haji KE, Ketua Anggota, ada Bapak Teknologi, Romo Leo, terima kasih sudah hadir bersama kita hari ini. Terima kasih juga Ketua Panitia Indonesia BPD. Ya, beliau juga sukses dalam pelaksanaan tugas sebagai panitia. Singkatnya, hadirin dan undangan yang saya hormati, saya sudah ke 4 kalinya dari 4 desa yang hadir untuk pelantikan BPD. Kemarin kami di Desa Tuba sudah selesai. Ya, mudah-mudahan target tercapai untuk pelantikan BPD di Kecamatan Halawaru bisa selesai di bulan Maret. Sehingga semua proses kegiatan untuk perencanaan bisa berjalan dengan baik. Ini yang menjadi target dan menjadi harapan kita, sehingga dalam proses perencanaan pembangunan desa tidak terhambat. Untuk adik-adik teman-teman saya BPD terpilih, tentunya saya sebagai anggota DPRD, kita tugas dan instruksi sama. Saya dari kabupaten, bapak-bapak dan ibu juga yang ada di desa juga punya tugas yang sama. Teman-teman BPD yang baru, desa baru ini 2 desa di Kecamatan Halawaru. Semangat dan spirit kita itu harus selalu siap. Jangan berpikir kita baru. Jangan. Segala sesuatu itu hanya komunikasi. Jangan menutup diri kita. Kalau kita menutup diri, maka segala sesuatu tertutup. Ini yang kita butuh. Tujuan kita sama. Bagaimana proses pelaksanaan ini, tugas dan tanggung jawab kita berjalan maksimal sesuai dengan aturan. Memang kita semua harus baca buku. Terkadang baca buku berbeda dengan cara aplikasikan saja. Maka para senior-senior yang ada ini, mereka sebagai mentor, bagaimana komunikasi kita dengan mereka. Ini yang terpenting. Tetapi kalau kita selalu membatasi diri kita, tidak akan berkomunikasi di antara mereka yang senior dan juga bapak ibu yang stakeholders yang ada di desa harus berkomunikasi. Jangan merasa saya BPD atau saya udah BPD ya saya bisa masuk ini, tidak. Ini yang saya harapkan. Ini muncul satu kebersamaan, merencanakan sesuatu hal yang positif. Kalau tidak ada kekompakan, maka tidak akan terjadi sesuatu yang baik. Terakhir apa? Hanya menutup kritik terus, tidak pernah selesai persoalan. Ini yang bisa kritik. Kalau berbicara tentang bagaimana penyusunan BPD, saya pikir di dalam menjalankan sebuah pemerintahan, baik kami provinsi di kabupaten, kerjasama antara pemerintah dengan DPRD harus solid untuk kepentingan rakyat. Desa selalu berkoordinasi dengan kepala desa,
kemudian dengan tingkat kecamatan. Ini penting. Segala sesuatu tugas dan tanggung jawab kita sudah melekat sebagai polisi kontrol, fungsi tadi dan fungsi pengawasan. Tetapi segala sesuatu kalau kita berprinsip pada tugas-tugas fungsi kita, karena merasa bahwa saya pengawasan, saya harus lakukan rahasia, ini perlu miskomunikasi sehingga ada pembangunan yang ada di tingkat desa itu berjalan sesuai dengan pikiran kekilapan harus kita berjalan sesuai dengan aturan. Ini yang penting. Saya mengharapkan Bapak jangan merasa kita baik, itu penting. Tunjukkan bahwa kalian bisa dengan cara tanggung sosial, baca referensi, banyak berkonsultasi dengan siapa. Ini untuk memperkaya diri kita. Ini penting. Jangan kita hanya mendengar satu, tapi banyak mendengar dari yang lain. Sehingga ilmu pikiran dari orang itu bisa menserap sebagai pikiran kita. Itu penting. Yang kedua, ingat merumuskan untuk peraturan desa. Jangan lupa. Itu harus berkoordinasi dengan siapa? Dengan beberapa para tokoh yang ada di wilayah kita. Penting. Dengan Pak Camat, para tokoh musyawarah kita yang dia bewa dan orang tua mungkin dari pendamping desa berkolaborasi bersama untuk merumuskan peraturan yang ada di desa, melihat dengan potensi dan masalah yang ada di desa. Ini kalau kita tidak mulai berpikir saat ini, ya kita lewatkan langsung. Ini kita berbicara saja. Sudah ada peraturan desa, sudah ada peraturan desa, sudah ada kapan merujuk untuk mendapatkan satu peraturan, maka melihat dengan kondisi keadaan yang ada di lingkungan kita, baru kita memikir, baru merumuskan, oh ternyata ini. Ya sama juga kami DPR. Kami memang ada dalam pilihan kami DPR setiap tentang 3 kali bimtek. Bimtek itu mendalami ilmu pengetahuan, dapat materi tentang peraturan daerah, berbicara tentang merumuskan dengan pemerintah, kemudian bagaimana kelola APBD dan lain sebagainya. Kami sudah ikut. Tetapi teman-teman BPD yang ada di desa itu ada batas. Maka ketika ada batasan itu butuh diskusi, butuh komunikasi dengan siapapun. Bawa diri kita dengan baik, pasti orang menerima dengan baik. Motivasi saya untuk belajar yang KPBD saya ini khususnya kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam khususnya kaum perempuan. Baik, itu saja singkat dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Terima kasih. Perjuangkan aspirasi mereka supaya mereka juga bisa Maju KPBD, yang pertama saya ingin memajukan masyarakat aslinya di Sabu Selatan dan nantinya untuk Muara dan Joko. Kira-kira apa yang kita mau rencanakan, kita harus bisa kolaborasi dan bersama. Kami minta dukungan dari orang tua masyarakat. Kalaupun ada kesalahan dari kami minta orang tua juga bisa memaklumi, karena kita semua sama-sama bangun mulai dari awal, karena kami juga baru yang Terima kasih kepada masyarakat Muara yang sudah mendukung saya sebagai anggota BPD. Harapan saya ke depan,
Mari kita bangun desa kita tercinta ini agar lebih baik. Itu saja. Terima kasih. Jadi saya berharap kemajuan di masyarakat, kemajuan di desa itu bukan dari kepala desa. Semua pembangunan apa saja itu dari BPD. Rencana melalui jalur-jalur khusus kepala desa, tugas berakhirnya hanya penitipan tanda tangan. Entah itu diterima atau tidak diterima, itu haknya dari kepala desa. DPD siap menjalankan tugas sesuai keluh kesah, kesusahan yang ada di masyarakat, sesuai melalui beberapa bidang yang ada. Tidak memperpanjang kata, itu saja. Terima kasih. Jujur, saya juga lapar dari tadi. Motivasi dari saya itu membangun desa Bubaran lebih sejahtera. Kedua, membangun masyarakat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Saya dari DPD terpilih Dusun Manula. Saya bersedia untuk menjalankan fungsi saya bersama pemerintahan desa dan kepala desa yang terpilih nanti karena kami desa belum terpilih. Terima kasih. Inilah inspirasi saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk keluarga besar saya di Desa Bubaran yang telah memilih saya menjadi wakil perempuan terbaik. Motivasi saya membangun Desa Bubaran yang terbaik.